someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube aku, Yunika Ajeng. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku tuh mau bikin video tentang tips atau caraku merawat ikan cana Maruleodesku. Nah, jadi di sini aku tuh punya satu ikan cana Maruleodes, yaitu ikan cana red seruyan. Nah, aku tuh udah memelihara ikan ini dari ukuran 17 cm dan sekarang ukurannya itu udah 23 cm. Nah, di video-video sebelumnya itu kan aku selalu menampilkan atau ngasih tunjuk gitu ya sama kalian sama si cana Maruleodesku ini yang red seruyan. Nah, itu tuh ada beberapa yang komen kalau misalkan gimana sih caranya kok udah baru ukuran segitu bunganya udah kelihatan, terus warnanya juga udah bagus gitu. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih tips atau caranya untuk treatment ikan cana Maruleodes yang udah aku lakuin. Nah, terus juga di sini aku nanti bakal sharing tentang pakan-pakan yang bagus untuk perawatan ikan cana maru gitu kan. Nah, pokoknya di sini aku bakal nyeritain secara lengkap tentang cara aku merawat ikan cana Maruleodesku. Jadi aku cuma punya satu ikan maru aja, yaitu ikan red seruyan. Oke, langsung aja kita mulai ya ke videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, aku mau ingetin dulu sama kalian, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini. Oh ya, untuk teman-teman yang punya rekomendasi untuk kedepannya aku bakal bikin video apa, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja let's get start to the video. Yeay. Oke, jadi ini adalah ikan cana Maruleodes red seruyan yang tadi aku maksud. Jadi ini bunganya udah lumayan kelihatan ya guys, di ukuran 23 cm. Terus warnanya juga udah kelihatan, lumayan kelihatan. Nah, jadi untuk pakan yang bagus untuk ikan maru itu, yang pertama bisa dikasih cacing sutra. Nah, jadi kan cacing sutra itu kan ini ya bentuknya kan lembut-lembut banget, kecil-kecil banget. Nah, walaupun bentuknya itu kecil, tapi cacing sutra tuh punya kandungan yang banyak dan bagus buat si ikan. Contohnya ada protein, lemak, terus juga ada kandungan mineral. Jadi bagus banget untuk dikasih makan di ikan cana. Bentuk cacing sutra itu kan kecil dan lembut banget ya guys. Jadi tuh gampang untuk dicerna sama ikan cana, mau yang ukuran dewasa ataupun ukuran kecil tetap bisa gampang dicerna gitu. Jadi cacing sutra itu menurutku rekomendasi untuk pakan ikan maru karena kandungan nutrisinya yang bagus untuk ikan gitu. Oke, jadi selain cacing sutra itu juga bisa dikasih makan jangkrik ya guys, untuk selingan biar ikannya tuh nggak bosen. Bisa dikasih jangkrik. Jangkrik tuh juga punya kandungan yang banyak banget untuk si ikan dan juga kandungannya itu penting banget buat si ikan. Tapi kalau misalkan dikasih pangkat jangkrik itu jangan terlalu banyak atau keseringan ya guys, soalnya tuh bisa ngebuat akuariumnya cepet kotor. Jadi sedikit aja, jangan berlebihan, secukupnya. Kalau aku sih biasanya jangkrik itu untuk selingan ya, jadi nggak yang terus-terusan jangkrik terus gitu. Misalkan biar nggak bosen aja sama pakannya yang itu aja, jadi diselingin pakai jangkrik juga. Nah, terus biasanya aku tuh juga ngasih makan ikan canaku itu pakai ulat Hongkong. Jadi kemarin aku udah searching di internet, itu ternyata ulat Hongkong itu punya kandungan kayak lemak kasar, terus protein kasar, dan juga tinggi banget kandungan air dan juga mineralnya. Nah, ada yang berpendapat juga kalau ulat Hongkong tuh bisa untuk mempercepat pertumbuhan si ikannya gitu. Nah, selain cacing sutra, jangkrik, terus ulat Hongkong, itu juga aku kasih makannya udang segar. Jadi kalau udang segar ini sering banget sih aku kasih makannya. Udangnya udah mati ya, jadi biasanya aku
pakai udang segar terus aku taruh di freezer gitu kan. Nah, kalau udang segar itu kan sebenarnya fungsinya lebih untuk memunculkan atau mempercantik warna ikan cana gitu ya. Tapi selain itu juga karena kandungan protein yang tinggi dari udangnya itu juga bisa untuk mempercepat pertumbuhan ikan cana gitu. Tapi kalau di sini aku emang paling sering itu ngasih makannya udang segar gitu, guys. Aku selalu beli udang segar. Nah, tapi di sini kan juga ada baby asiatica ya yang masih kecil-kecil. Ini untuk sedikit cerita aja sih. Jadi dulu waktu begitu menetas, itu kan ukurannya masih kecil banget ya. Nah, itu dikasih makan kutu air. Karena kan ada juga kalau yang masih kecil banget dia nggak bisa mencerna cacing sutra kan, jadi dikasih makannya kutu air, tapi dicampurin juga pakai cacing sutra gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah ukurannya udah agak gede gitu, udah bisa dikasih makan cacing sutra gitu, biar dia kayak latihan makan dulu gitu loh, nggak langsung. Karena ada juga kan yang nggak langsung bisa makan cacing sutra, masih agak kebesaran gitu, jadi dikasih kutu air kan ukurannya kecil-kecil banget, jadi otomatis langsung bisa dicerna sama baby asiatikanya. Oh iya guys, lebih bagus lagi kalau misalkan ngasih makan ikan cana itu pakai pakan yang hidup ya, misalkan kayak ikan kecil-kecil gitu. Nah, itu kan juga bisa untuk membantu melatih mental dan juga supaya insting rasa ikan sebagai ikan predator tuh nggak hilang gitu kan. Jadi dia kayak bisa langsung memburu mangsanya gitu. Aku juga kadang-kadang ngasih makan ikan kecil-kecil yang ada di kali gitu. Itu untuk ngasih makan ikan-ikan aku di sini biar kayak mereka tuh nggak kehilangan insting atau rasa sebagai ikan predator gitu. Dan juga ikan-ikan kecil itu kan juga punya protein yang tinggi ya, kandungan protein yang tinggi. Jadi ya menurut aku itu bisa untuk mempercepat pertumbuhan si ikannya. Nah, tetap di sini aku tuh ngasih makan ikan itu seminggu 3 kali, jadi tetap dipuasain supaya bisa mengontrol ukuran dari ikannya gitu. Jadi seminggu 3 kali aja udah cukup. Oke, jadi itu tadi adalah pakan-pakan yang biasanya aku kasih untuk ikan cana Maruliodesku. Tapi tetap yang paling sering aku kasih itu adalah udang segar ya guys. Jadi tadi tuh pakan-pakan yang bagus untuk pertumbuhan, membantu pertumbuhan si ikan sih menurut aku. Nah, oke, selanjutnya untuk merawat cana Maruliodes itu juga berpengaruh pada setting tank atau akuariumnya ya. Jadi ikan cana Maruliodes ini kan bisa tumbuh sampai ukuran sekitar 65 cm. Nah, jadi menurut aku untuk mempersiapkan makin gedenya si ikan itu dia disiapin aja tank yang gede juga, agak gede biar ini kan ikannya nyaman. Apalagi kalau ukurannya udah 30 cm up gitu, dia udah kayak gede kan. Jadi disiapin aja tank yang gede gitu. Nah, ini kan kalau ukuran ikan cana aku kan 23 cm ya. Jadi aku pakai tank yang segini nih. Ini menurut aku udah cukup ya, udah gede banget juga, udah masih cukup banget buat ikannya ukuran 23 cm. Jadi kan biar ikannya nyaman aja gitu, dikasih tank yang ukurannya lumayan agak gede. Biar dia bisa bergerak bebas juga. Nih guys, jadi ini bunganya. Kemarin ada yang komen kayak, wah bunganya udah lumayan kelihatan gitu. Iya nih, satu-satunya ikan cana maru yang aku punya. Nah, jadi itu dia untuk ukuran tanknya ya, karena ikan cana maru itu bisa tumbuh sampai 65 cm, jadi disiapin aja untuk tank yang lebih besar untuk kedepannya dia gitu sekalian. Nah, oke, itu untuk ukuran tanknya. Terus untuk settingan tank itu juga menurut aku mempengaruhi. Aku settingan akuariumnya nggak aku kasih banyak tanaman gitu ya, karena kan juga nggak wajib. Cuma untuk lebih bagusnya lagi itu ditaruh kayak banyak tanaman gitu. Tapi misalkan nggak juga nggak apa-apa sih, nggak kewajiban juga kok guys. Nih, kalau aku settingan akuariumnya nggak aku kasih tanaman-tanaman, cuman ada beberapa, terus aku kasih pasir, terus ini ada kayu-kayu gitu untuk sembunyi si ikannya. Iya, ini juga kemarin kan aku udah cerita ya kalau misalkan ini sempat stres gitu karena apa, dipindah akuarium. Jadi kan biasanya dia ada di sini guys. Nah ini aku pindah ke sini karena di sini untuk si cana limbata nih, untuk cana limbata. Jadi aku pindahin ke sini. Nah, ini tuh dulu tanknya si Asiatica RS di sini, RS
female sama male yang aku sekat itu, tapi sekarang udah aku pindahin juga si asiatikanya. Jadi ini kemarin sempat stres, terus juga jadi ini kan warnanya merah ya, ini merah. Kemarin tuh warnanya jadi hitam banget, wih, hitam banget, jadi kayak Cana Limbata gitu, hitam banget. Matanya juga nggak terlalu menyala. Kalau ini kan nyala kayak stabilo gitu ya, neon gitu. Nih, hanya nggak begitu menyala kemarin waktu dia stres gitu guys. Tapi sekarang alhamdulillah udah pulih lagi, dia udah nggak stres lagi. Karena kemarin seperti yang aku share di video aku sebelumnya untuk cara mengatasi ikan cana yang lagi stres secara cepatnya gitu. Lanjut ke tanknya lagi. Jadi untuk di sini semua ikan-ikan aku itu aku single tank ya guys. Jadi nggak ada yang aku komtank. Nah jadi single tank itu kan memelihara satu ikan di dalam satu akuarium. Saran dari aku tuh ya, kalau memelihara ikan cana Maruliodes itu jangan di komtank atau dijadiin satu sama ikan lainnya, tapi di single tank aja. Soalnya ikan cana maru itu kan dia kan memiliki sifat yang agresif gitu ya. Nah pada saat usianya juga yang udah mulai dewasa, dia juga makin agresif gitu. Nah kan itu kan seiring bertambahnya dewasa dan juga ukuran ikannya kan makin gede gitu kan. Jadi cana maru itu bakal menunjukkan sifat aslinya yang agresif. Nah untuk menghindari kayak perkelahian dan lain-lain, itu mending di single tank aja. Nah kalau di sini juga cana maru aku single tank ya. Soalnya kalau nggak kan bisa bahaya kalau misalkan dijadiin satu sama ikan lainnya. Atau untuk menyiasati, misalkan nggak mau di single tank gitu, bisa untuk disekat dengan cara disekat. Tapi sekatnya harus yang tinggian, kalau sampai atas gitu. Kalau nggak nanti dia bisa loncat gitu. Nah jadi di sini untuk semua ikannya aku single tank, nggak ada yang aku komtank. Kalau misalkan pun satu tank gitu aku sekat nih pakai sekat yang sampai atas. Nah jadi berdasarkan pengalaman aku dulu waktu aku masih koleksi ikan awal-awal atau pemula gitu, jadi belum tahu, dulu aku tuh beli 2 cana auranti. Nah dulu tuh aku kasih ke satu tank gitu kan, aku gabungin jadi satu. Nah terus aku sekat kan. Nah habis itu aku nggak tahu kalau misalkan itu tuh bakal lompat, apalagi kalau ikan cana auranti itu kan emang pelompat yang cerdik dan tangguh ya, jadi dia bakal bisa loncat setinggi mungkin gitu kan. Nah dulu aku nggak tahu guys, jadi aku jadiin satu aja, satu tank. Nah terus habis itu kan aku sekat. Nah setelah aku sekat, tapi tuh ini kan kalau ini kan sampai atas ya, kalau ini kan sampai atas kan sekatnya gini sampai atas. Nah dulu tuh enggak, jadi tuh sekatnya cuma sampai separuhnya gitu aja deh pokoknya. Nah kalau ini kan sampai atas ya, enggak setengah. Tapi tuh dulu enggak, aku tuh dulu tuh nyekatnya itu cuma setengah. Jadi yang setengahnya itu masih bolong, dan aku nggak tahu misalkan auranti itu adalah pelompat yang cerdik dan tangguh. Nah terus aku tinggal pergi kan. Beberapa hari tuh emang nggak lompat, tapi begitu ditinggal pergi terus ternyata itu udah jadi satu tank. Dan nah terus waktu aku pulang gitu ternyata ikannya udah bertarung guys, dan terus yang satu itu babak belur dan kalah. Akhirnya lama-kelamaan dia kan luka parah ya, terus habis itu lama-kelamaan menjamur udah berusaha diobatin, tapi itu menurut aku jamurnya lumayan parah, akhirnya dia mati gitu. Jadi itu untuk pembelajaran. Nah setelah itu aku tahu kalau misalkan auranti itu emang pelompat banget dan dia agresif banget, jadi udah nggak berani lagi nyekat-nyekat, atau misalkan mau disekat pun juga harus tinggi atau gimana ya, harus yang aman banget nih. Sekarang si gondrong aja dia aku jadiin sendiri, aku single tank juga nih, nggak ada yang aku sekat gitu. Untuk pembelajaran dari pengalaman sebelumnya aja supaya tidak terjadi lagi gitu. Jadi untuk ikan cana maru juga aku single tank di sini, nggak aku sekat sama siapa-siapa gitu. Nah jadi menurut aku juga untuk pelihara ikan predator itu, kalau menurut aku ya bagusnya itu pakai background yang gelap guys. Soalnya kenapa? Aku lebih suka sebenarnya kalau ngelihat ikan cana gitu pakai background yang gelap. Soalnya kan bakal lebih kayak menampilkan kegarangan ikan atau kayak serem gitu aja, kayak lebih tampilannya tuh lebih garang gitu. Tapi di sini untuk backgroundnya aku nggak kasih yang warna gelap-gelap atau hitam gitu, semuanya
backgroundnya biasa. Tapi menurut aku lebih seneng kalau misalkan ngelihat ikan cana itu pakai background yang gelap gitu. Itu juga sebenarnya nggak terlalu wajib ya untuk background, tapi untuk penampilan aja sih. Untuk penampilan itu lebih bagus kalau misalkan pakai background yang gelap gitu. Kalau pakai background gelap tuh menurutku juga ikannya jadi kelihatan lebih eksotis gitu loh guys. Kalau dilihat itu sebenarnya kalau background itu kan lebih ke penampilan aja ya, lebih ke display penampilan. Jadi untuk misalkan untuk menginginkan penampilan yang lebih garang atau lebih eksotis dari si ikan, itu bisa digunakan sebagai background warna gelap gitu guys. Nah kalau tadi pakai background yang gelap, tapi untuk lampunya itu pakai lampu yang terang atau lampu warna putih. Jadi misalkan aja pakai background gelap terus pakai lampu yang warna putih, itu kan justru malah jadi perpaduan yang pas banget kan guys. Jadi kayak background gelap tapi tetap lampunya putih. Wah itu pasti ikannya kalau dilihat tuh bakal tampilannya lebih eksotis dan sangar lagi gitu. Jadi menurutku untuk background dan juga lampu itu merupakan perpaduan yang menurutku penting untuk penampilan. Jadi misalkan backgroundnya gelap terus lampunya itu putih atau yang terang, itu kan otomatis bakal nambah nilai penampilan dari si ikannya kalau misalkan dilihat gitu. Di sini juga aku pakai warna lampu-lampu warna putih-putih guys. Jadi tapi ada beberapa yang kayak ada biru kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan di sini pakai warna putih. Mentalnya sendiri si cana ikan mari ini udah lumayan kebentuk sih guys nih. Misalkan aku hadapin dia ke kamera yang deket banget nih aku deket banget. Tuh dia langsung kayak tuh mentalnya langsung ini banget ya kelihatan. Nah ini mentalnya udah lumayan bagus sih guys menurut aku. Nih ini aku deketin banget kameranya, dia kayak terus ini. Nah untuk bunga itu sebenarnya dia dari gennya ya guys. Untuk warna bunga, kemarin kan yang bilang kok ya udah segitu bunganya udah kelihatan gitu. Jadi untuk bunganya dari Maru ini sebenarnya dari gennya, dari genetiknya. Untuk bunganya ini bentar aku kasih tunjuk ini bunganya tuh. Oke guys, jadi sampai situ dulu ya video aku kali ini untuk cara atau perawatan ikan cana Maruliodes yang udah aku lakuin. Nah, jadi mungkin semoga bermanfaat tips atau caranya untuk teman-teman yang masih kurang mengerti tentang cara perawatan ikan cana maru. Ditunggu lagi video selanjutnya, mungkin video selanjutnya aku bakal bikin tips-tips yang lebih menarik lainnya, yang lebih bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, untuk konten grebek-grebek atau untuk review-review lagi ke koleksi sesama hobi ikan predator atau ke toko-toko ikan, itu semuanya bakal segera aku lakuin. Kemarin kan juga banyak yang request untuk cepet-cepet bikin video atau konten grebek lagi. Nah kemarin udah janjian sama beberapa toko ikan, tapi masih diatur jadwalnya ya. Jadi ditunggu aja, pasti bakal bikin konten grebek lagi yang lebih seru dan sesuai dengan rekomendasi atau permintaan dari teman-teman. Pokoknya semua akan aku usahakan rekomendasi dari teman-teman atau saran untuk konten selanjutnya yang udah kalian tulis di kolom komentar. Jadi misalkan ada yang pengen aku bikin apa gitu, langsung aja tulis di kolom komentar. Itu semua pasti aku baca dan pasti aku catat di notes aku untuk bikin konten untuk selanjutnya gitu. Jadi tenang aja, pasti bakal ditampung, walaupun nggak tahu ya bikinnya tuh mau waktunya kapan. Jadi semua saran atau komentar itu bakal ditampung, bakal aku bacain semua. Tapi mungkin kalau untuk saran konten itu sabar aja, pokoknya pasti bakal dibikin gitu. Oke, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk dinyalain lonceng notifikasinya supaya besok kalau misalkan aku upload lagi, kalian bisa langsung tahu informasinya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton video aku kali ini, and see you in my next video. Bye bye.